ya. Baik, bisa kita mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku sekalian, santri MTS Manbaul Huda, khususnya untuk kelas 7 ya. Hari ini adalah pertemuan pertama dengan pelajaran PPKN hari ini ya. Sebelum kita mulai materi PPKN kita hari ini, kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Meskipun di era pandemi ini, tapi semangatnya tetap kita tidak pernah kendor ya, harus selalu berdoa dan senantiasa berikhtiar ya. Baik anak-anakku sekalian, pelajaran PPKN itu adalah pelajaran yang di SD juga sudah ada ya. Nah, sebelum Ibu mulai, apa singkatan dari PPKN? Ya, PPKN. Ada yang tahu apa itu PPKN? Ya, PPKN itu merupakan singkatan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, untuk apa kita belajar PPKN di sekolah? Pasti ada tujuannya. Kenapa di sekolah ada pelajaran PPKN? Berhubung kita ini adalah warga negara Indonesia yang baik, maka di situ kita belajar tentang kenegaraan, menambah wawasan tentang kenegaraan, mencintai negara ya, cinta tanah air, dan nanti pun akan menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Itu salah satu tujuannya ya. Nah, di pertemuan PPKN yang pertama ini di bab 1, Ibu akan menyampaikan tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau bicara tentang dasar, berarti itu adalah sesuatu yang pokok paling bawah. Kalau rumah tanpa pondasi, itu maka rumah itu tidak akan kuat, tidak akan kokoh. Makanya di situ harus dibangun pondasi. Begitu juga dengan negara Indonesia. Ya. Nah, apa saja kompetensi dasarnya? Ada 2 ya. Yang pertama adalah menganalisa proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. KD yang kedua adalah menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini 2 KD ini adalah KD yang ada di bab pertama. Apa saja yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari di bab ini? Mari kita lihat anak-anak. Nah, pada bab ini ada 2 pembahasan. Ya, 2 pembahasan ini, yang pertama adalah pembahasan tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembahasan yang kedua adalah penetapan. Penetapan apa? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Namun, Ibu tidak akan membahas kedua-duanya ini, tapi akan dibahas di pertemuan yang kedua. Jadi hari ini Ibu akan fokus ke perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ini ya, bisa kita lihat dalam perumusan Pancasila ini dilakukan dengan 2 cara. 2 cara ini merupakan tahapan perumusan Pancasila. Yang pertama adalah dengan dibentuknya BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Ya, BPUPKI ini merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ini merupakan tahapan pertama dalam perumusan Pancasila. Apa tahapan yang kedua? Nah, tahapan kedua, setelah dibentuk panitia tersebut, baru
membahas tentang perumusan atau inti dari pembahasan. Ya, sampai di sini paham? Insya Allah ya. Nah, selanjutnya nih, dalam pembentukan BPUPKI itu apa saja prosesnya? Tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Tetapi tahapan-tahapannya ini mempunyai proses yang sangat panjang. Ya. Nah, pertama, Jepang mulai menguasai Indonesia. Proses-prosesnya ya. Kenapa mulai menguasai Indonesia? Setelah Belanda kalah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Berarti ada di daerah kita, ya, Jawa Barat. Nah, kedatangan Jepang ke Indonesia diterima dan disangka baik oleh masyarakat Indonesia. Ya, karena kita tahu Belanda menyerang Indonesia itu paling lama. Penjajah yang menjajah Indonesia paling lama itu adalah Belanda. Kurang lebih dari 350 tahun. Bayangkan ya, berapa abad itu? 3 abad lebih, 3 abad setengah. Kemudian Jepanglah datang. Disangka masyarakat Jepang datang itu dengan itikad yang baik. Akan tetapi sangkaan dari masyarakat sekitar Indonesia itu salah ternyata. Mereka tertarik dengan semboyan-semboyan yang diutarakan oleh Jepang. Apa itu semboyannya? Nih, Jepang pelindung Asia. Jepang pemimpin Asia. Nah, Jepang cahaya Asia. Ya, semboyan-semboyan ini yang menarik simpatik masyarakat Indonesia. Padahal kenyataannya mereka datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Jepang ini sebentar menjajah Indonesia, tapi dampaknya lebih besar daripada Belanda. Belanda lama menjajah Indonesia, tapi tidak serusak Jepang. Jepang sebentar, tapi efeknya besar. Begitu ya. Nah, apa saja yang terjadi dalam pembentukan BPUPKI ini? Yang pertama, di sini kita lihat kemenangan Jepang yang tadinya mengambil alih kekuasaan Belanda, ya. Mereka mengambil kekuasaan Belanda yang sudah menyerah. Nah, ternyata para sekutu negara-negara Jepang, sekutu Jepang yang diantaranya ada Amerika, ada juga Inggris dan juga Belanda, mereka menyerang balik Jepang. Kalau kasarannya mereka dendam karena mereka sudah diserang oleh Jepang. Akhirnya mereka mengadakan perlawanan balik kepada Jepang. Sedangkan Jepang sedang menduduki Indonesia. Gitu ya. Nah, satu persatu daerah yang dikuasai oleh Jepang diambil alih oleh sekutu yang tadi. Ya, diambil alih. Nah, melihat hal itu pada tanggal 1 Maret 1945, akhirnya Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI yang tadinya tidak ingin dikabulkan keinginan bangsa Indonesia karena keadaannya sangat genting, terjepit, maka Jepang mengumumkan adanya pembentukan panitia persiapan kemerdekaan tadi. Ya, mungkin kalau ibu lihat mah terpaksa karena dalam keadaan terjepit pada saat itu Jepang. Kemudian janji Jepang untuk membentuk panitia persiapan kemerdekaan tadi direalisasikan, dinyatakan. Ya, pada kapan?
pada tanggal 12 April 1945. Nah, ini bertepatan dengan ulang tahunnya orang Jepang, pimpinan Jepang. Siapa? Yaitu Hirohito. Ya, kado ulang tahun untuk bangsa Indonesia. Secara resmi, panitia ini dilantik oleh orang Jepang. Ada berapa ibu yang dilantik oleh orang Jepang? Ada 62 orang bangsa Indonesia dan sisanya 7 orang itu dari orang Jepang. Jadi panitia ini dibentuk oleh 2 negara. 62 dari Indonesia, yang 7 orang dari bangsa Jepang. Nah, ketua BPUPKI ini yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Beliau dari orang Indonesia, bangsa Indonesia. Ya, kemudian diwakili oleh 2 wakil, satu dari Jepang, yang kedua dari orang Indonesia itu sendiri. Siapa ibu yang dari Jepang? Yaitu Ichibangasae Yoshio dari orang Jepang. Kalau perwakilan dari Indonesia yaitu RP Suroso. Maaf ya, RP Suroso. Beliau perwakilan dari bangsa Indonesia. Jadi peranan BPUPKI ini melibatkan negara Jepang itu sendiri. Nah, apa langkah selanjutnya? Setelah dibentuk kepanitiaan tadi, maka BPUPKI mengambil aksi, ya, melaksanakan tugasnya sebagai panitia. Apa saja? Yaitu mengadakan beberapa sidang. Nah, BPUPKI ini melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. 2 kali sidang resmi dan 1 kali adalah sidang tidak resmi. Nah, 3 sidang ini dilakukan BPUPKI untuk merumuskan Pancasila. Jadi tahapannya itu tidak sekali sidang beres, tidak, tapi berproses beberapa kali. Nah, apa saja sidang pertama yang dibahasnya? Sidang yang pertama adalah membahas tentang dasar negara Indonesia. Apa dasar negara Indonesia kita? Dalam sidang pertama. Yang kedua, sidang resmi yang kedua, yaitu merumuskan atau merancang undang-undang dasar Indonesia, yaitu undang-undang yang akan kita tetapkan itu undang-undang dasar seperti apa di sidang kedua ini. Nah, barulah pada sidang ketiga, yaitu sidang tidak resmi, itu adalah pembahasan tentang pembukaan undang-undang dasar Pancasila atau undang-undang dasar Indonesia yang kita ketahui itu ada 1945. Jadi baru dibahas dulu tentang dasar negaranya, kemudian dibahas juga tentang rancangan undang-undangnya, baru yang ketiga adalah pembahasan pembukaan undang-undang tersebut. Ya, 3 sidang ini merupakan langkah yang diambil oleh panitia persiapan kemerdekaan. Sampai sini bisa dimengerti? Insya Allah, ya. Nah, di manakah diadakan sidang BPUPKI tersebut? Yaitu di Gedung Pancasila, yang pada zaman dulu Gedung Pancasila ini dinamakan dengan Chuo Sangiin, ya, berada di daerah Jakarta. Nah, tahapan-tahapan itulah yang diambil pertama kali oleh panitia tersebut. Nah, apa saja setelah mereka mengadakan sidang? Apakah ada langkah-langkah selanjutnya? Kita lihat nih. Kita lihat. Melihat kembali tugas utama dari BPUPKI itu apa? Selain merumuskan. Nah, kita lihat coba apa saja tugas BPUPKI.
Tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan tentang beberapa bidang. Pertama, bidang ekonomi, ada politik, tata pemerintahan, ya, sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh negara yang merdeka. Jadi bidang-bidang ini harus dipenuhi ketika suatu negara ingin mencapai kemerdekaan. Ya, harus dipersiapkan, harus. Itu ya, sudah menjadi syaratnya. Nah, kemudian ya, setelah ditentukan undang-undang tersebut, maka langkah yang kedua adalah perumusan. Perumusan apa? Dasar negara. Jadi langkah kedua adalah merumuskan dasar negara. Yang pertama, dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Apakah setiap negara punya undang-undang? Punya tidak? Pasti punya, betul punya. Ya, karena setiap negara punya aturan-aturan yang berbeda yang sesuai dengan negara masing-masing. Apakah Undang-Undang Dasar Pancasila ini berlaku untuk negara lain? Ya, betul, tidak. Ya, ini hanya berlaku di negara kita saja. Yang kedua, Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka itu diperlukan suatu dasar negara. Jadi kita harus bentuk fondasinya dulu. Sebelum membangun bangunan harus membangun fondasinya. Nah, untuk membangun suatu negara maka kita harus membangun dasarnya dulu. Dasar negara itu apa? Mau seperti apa? Kemudian beberapa tokoh pendiri negara merumuskan rumusan dasar negara. Jadi pasti karena banyak anggotanya, masukan-masukan juga akan berbeda. Ya, berbeda. Nah, nanti akan kita bahas apa saja hasil usulan tersebut, ya. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Namun, di sini rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Intinya sama. Cuma beberapa redaksi yang sedikit berbeda, begitu. Usulan mengenai dasar negara merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, kemudian oleh Supomo, dan yang ketiga oleh Insinyur Soekarno ya, Soekarno saja. Nah, ketiga orang ini beliau mengemukakan tentang dasar-dasar negara Indonesia. Tiga orang ini. Nah, selanjutnya setelah mengemukakan usulan-usulan tersebut, kita lihat apa saja usulan-usulan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Indonesia. Yang pertama di sini ada Muhammad Yamin, ya. Muhammad Yamin ada usulan berbentuk lisan, ada juga usulan berbentuk tulisan. Ya. Usulannya sila pertama peri kebangsaan, kedua kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, kelima kesejahteraan sosial. Ya, ini yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Usulan tertulis di sini ketuhanan yang Maha Esa untuk sila pertama, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan untuk sila kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hampir sama ya dengan sila-sila Pancasila yang saat ini sudah ditetapkan ya, hampir mirip. Nah, bagaimana kalau menurut Supomo nih? Kalau usulan menurut Supomo sama, ada 5 sila ya. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Nih, ini usulan berbentuk lisan. Apa usulan tertulisnya? Nah, dikemukakan Supomo mengatakan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat. Nah, Indonesia di sini merdeka mencakup semua golongan dan paham perorangan serta mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Intinya tidak individual, tetapi harus bersatu. Ya, bersatu semua masyarakat, golongan masyarakat yang ada di Indonesia mereka harus bersatu. Nah, bagaimana kalau menurut Soekarno, Insinyur Soekarno? Beliau mengusulkan sama, ada lisan ada tulisan, ya. Usulan lisan beliau yang pertama, sila yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial, sila yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan, ya. Nah, bagaimana kalau usulan tertulisnya? Insinyur Soekarno mengatakan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan Pancadharma, bukan, tetapi Pancasila, ya. Istilah ini atas petunjuk ahli bahasa. Sila artinya asas, sila itu ya dasar, asas atau dasar. Nah, dan yang di atas kelima dasar itulah didirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Jadi sila Pancasila itu berarti sila yang 5, Pancalima, sila itu adalah dasar pokok, ya. Nah, inilah menurut Soekarno Hatta. Soekarno, Insinyur Soekarno ya, nggak pakai Muhammad Hatta. Nah, ketiga ini adalah yang mengusulkan secara redaksi kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Bisa dipahami sampai di sini anak-anakku sekalian? Ya, insya Allah ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Nah, selanjutnya setelah ada usulan-usulan tersebut, apa tindakan selanjutnya? Tindakan selanjutnya ya, setelah banyak usulan-usulan dari tokoh-tokoh kebangsaan tersebut, pada akhir masa persidangan tersebut ya, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang tugasnya untuk mengumpulkan usulan dari para anggota ya, yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno yang dulu menjadi Presiden pertama Republik Indonesia ya beliau. Terus sesudah sidang tersebut, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI. Jadi ada rapat kecil lagi. Jadi semakin mengkerucut, mengecil ya. Nah, yaitu di kantor besar Jawa Hokokai. Ini kenapa Ibu namanya susah-susah? Ya pada zaman itu adalah tempat-tempat namanya bahasa Jepang ya. Tempat-tempat itu dinamai dengan memakai bahasa Jepang. Ya Jakarta dulu zaman Belanda Batavia kan dulu ya. Tetapi sekarang sudah berubah menjadi nama-nama Indonesia itu. Kemudian pertemuan tersebut membentuk lagi ya, membentuk satu panitia kecil lagi yang terdiri dari 9 orang.
Kebayang ya, dari 38 kemudian membuat panitia kecil lagi, yaitu 9 orang. 9 orang. Nah, tugasnya adalah menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Di situ dikerucutkan lagi, diambil tokoh-tokoh bangsa yang berjumlah 9 orang. Siapa saja Ibu yang termasuk tokoh-tokoh 9 orang tersebut? Mari kita lihat. Ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Muhammad Hatta, ya. Terus ada Muhammad Yamin, yang keempat ada A.A. Maramis, yang kelima ada Mr. Ahmad Subarjo, yang keenam ada Kiai Haji Wahid Hashim, yang kedelapan ada Haji Agus Salim, dan yang terakhir ada R. Abi Kusno Cokro Sujono. Cokro Sujoso. Jadi ini Bu, bahasanya orang-orang Jawa. Iya, pada zaman dulu U itu dibaca dengan O dan E ya. Nah, beliau-beliau ini merupakan panitia 9 yang dibentuk untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan bangsa. Jadi lebih dikerucutkan kembali dari 38 orang tadi. Nah, ini berikut gambarnya, anak-anak bisa lihat. Ketika menyebutkan 9 orang ini, pasti anak-anak ada yang kenal ya. Bahkan pernah mendengar sejarahnya ya. Salah satunya tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia. Bahkan dunia pun mengenalnya ya, sosok yang sangat hebat. Beliau juga tidak hanya tokoh nasional, tapi agama pun, di Islam pun, ulama pun termasuk ya, hebat. Selain pahlawan juga sebagai ulama. Nah, apa yang dilakukan oleh panitia yang 9 tadi? Coba kita lihat ya. Panitia 9 itu mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Ya, di rumahnya. Jadi mengadakan rapat lagi. Jadi prosesnya cukup panjang ya. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, panitia tersebut telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Ya, itu baru pembukaan. Jadi sudah sepakat, sudah menemui hasil. Nah, kemudian persetujuan panitia 9 ini termaktub. Apa itu termaktub? Termaktub itu artinya tertulis. Ya, ditulis dalam bentuk redaksi, ya. Nah, termaktub atau tertulis di dalam satu rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Di sini ya, di UUD 1945, pembukaan tersebut sampai sekarang ada. Ya, isinya apa Ibu? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Nah, oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Muqaddimah. Nah, Muqaddimah ini sebenarnya bahasa Arab ya, artinya pembukaan. Nah, pembukaan. Oleh Muhammad Yamin dinamakan dengan sebutan Piagam Jakarta. Dan oleh Sukiman disebut Gentleman's Agreement. Jadi istilah-istilah itu sebenarnya mah sama ya sebenarnya, tapi mempunyai naba yang berbeda. Ya, kalau di dalam sejarah Islam, piagam itu dikatakan undang-undang. Di dalam Islam itu ada piagam Madinah, berarti undang-undang yang mengatur kota Madinah, yang berlaku di kota Madinah. Nah, piagam Jakarta berarti undang-undang yang dibentuk di Jakarta tapi berlaku untuk Indonesia. Ya. Anak-anakku sekalian, coba kita lihat ya.
Naskah Muqaddimah ini yang ditandatangani oleh 9 orang panitia yang tadi ya. Nah, dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Ya, ini sering kita dengar nanti di pelajaran selanjutnya tentang isi Piagam Jakarta itu seperti apa. Nah, kita lihat. Naskah Muqaddimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI. Sidang pertama ini masih membahas tentang pembukaan, belum isi dari undang-undang tersebut, baru pembukaan saja. Itu sudah mengalami beberapa proses. Nah, pada akhirnya tanggal 14 Juli 1945 Muqaddimah ini diresmikan oleh siapa? Diresmikan, disepakati oleh semua panitia BPUPKI. Jadi kalau istilahnya sudah diketuk palu, sudah disepakati. Begitu ya. Nah, ini dalam Muqaddimah tersebut, Muqaddimah atau dalam pembukaan undang-undang tersebut, alinea keempat ya, terdapat rumusan negara Indonesia. Yang pertama itu adalah ketuhanan, kedua adanya kemanusiaan, ketiga persatuan Indonesia, keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Jadi dalam pembukaan alinea keempat sudah termaktub, sudah tertulis ya, rumusan-rumusan dasar negara yang 5 ini yang kita sebut dengan Pancasila. Terus mengalami perubahan, sila pertama supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan sebagian kalimat tersebut. Jadi secara redaksi saja. Kalau nomor 1 di sini disebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, otomatis itu lebih cenderung kepada umat Islam saja. Sedangkan di Indonesia itu terdapat beberapa agama. Ya, anak-anak sudah tahu agama apa saja yang ada di Indonesia, lebih dari 1. Tapi populasinya memang kebanyakan adalah umat Islam. Begitu ya. Akhirnya cuma satu redaksi aja, yaitu sila pertama harus dirubah karena ini lebih cenderung untuk umat Islam saja. Nah, apa saja? Nah, dirubahlah dari redaksi yang pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dirubah saja yang poin pertama. Adapun yang poin kedua itu tidak mengalami perubahan, tetap hanya sila pertama saja yang dirubah. Begitu ya. Kalau Tuhan yang Maha Esa berarti dia global untuk semua agama. Tapi Esa itu berarti satu Tuhannya, ya. Nah, sampai di sini mungkin untuk pembahasan kita di materi bab ini. Jadi dalam perumusan ini kita membayangkan, kita memahami proses yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia itu tidak hanya sedikit, ya, membutuhkan pengorbanan yang tidak ada hentinya, tidak ada batasnya. Nah, kita sebagai penerus bangsa, sebagai penerus umat, ya, kita harus meneruskan semangat juang para tokoh-tokoh yang telah lalu memperjuangkan Indonesia untuk merdeka. Ya, jazakumullah khairan katsiron. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Nah, apabila nanti ada pertanyaan, kita lanjutkan di classroom, ya, di Google Classroom. Anak-anak silakan nanti kita berdiskusi di situ tentang materinya. Dan satu, Ibu berikan ini sebagai oleh-oleh di rumah, ya. Nah, oleh-olehnya apa? Nah, ini ada 2, ya. Nanti silakan dikerjakan di buku PPKN
Setelah dikerjakan, setelah difotokan, dikirim lewat Google Classroom. Ya, nanti kita ketemu di Google Classroom untuk pertemuan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.